Halo semuanya, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Waterworld tahun 1995. Dan tanpa banyak bercuap-cuap di awal, langsung saja pesan selamat menonton dan... Berlatar di masa depan ketika es di kutub telah mencair, planet bumi kini ditutupi dengan air sehingga menjadi samudera seutuhnya. Kisah akan berfokus pada seorang pengembara dengan kapal buatan sendiri, kita panggil saja John. Terlihat dia sedang menadah air pipisnya di wadah botol plastik, kemudian dimasukkan ke dalam alat penyaring untuk difilter menjadi air bersih yang layak minum. Sehingga ini menjadi sebuah bukti bahwa di zaman ini air bersih untuk minum adalah sesuatu yang sangat berharga dan sangat langka untuk dijumpai. Saat itulah kapalnya berhenti pertanda pancingannya mengenai sesuatu di dasar laut. Lantas John pun turun menyelam untuk memeriksanya, yang pada saat bersamaan kita akan melihat pot kecil dengan pohon jeruk yang sudah berbuah. Ketika John naik, dia ternyata mendapatkan sepasang sepatu boot yang sudah lumutan tapi masih layak pakai. Yang tak lama dia pun mendapati seorang pengembara lain dengan kapal kecilnya, di mana pengembara tersebut ternyata sudah mengambil semua buah jeruk yang sudah ditanamnya selama berbulan-bulan, yang hal itu sontak membuat si John menjadi emosi. Dikira kapal si John adalah kapal biasa yang tidak memiliki layar, si pengembara jahat itu pun terkejut ketika melihat kapal si John ternyata memiliki layar tersembunyi dengan ukuran yang cukup besar dan cukup cepat untuk mengejar kapalnya. Di mana pada saat yang bersamaan muncullah 3 orang dengan minibot yang dijuluki sebagai smokers, yang merupakan penjara, perompak, dan penjahat kejam yang tergabung dalam sebuah kelompok. Terjadi kejar-kejaran menegangkan ketika mereka ingin mengambil plastik terapung hasil pancingan si John, di mana kapal si pengembara usil itu pun harus ditubruk hingga rusak, yang alhasil si John mendapatkan plastiknya dan si pengembara usil pun mendapatkan karmanya. Beralih ke sebuah pemukiman terapung yang merupakan satu dari sekian banyak orang yang selamat dan memutuskan untuk hidup bersama. Tak lama muncullah si John dengan kapalnya, yang dimana si penjaga langsung membukakan gerbangnya setelah melihat si John memiliki barang-barang temuan yang layak untuk dibarter alias ditransaksikan. Dengan satu kantong tanah kering murni yang ditemukannya, John bisa mendapatkan 2 jerigen hydro atau air murni yang bisa untuk diminum, sehingga bisa disimpulkan bahwa tanah sangat amatlah berharga pada zaman ini. Sama seperti air dan tumbuhan, tanah merupakan sesuatu yang sulit untuk dijumpai karena tidak adanya daratan yang tersisa lagi di muka bumi ini. Ketika John akan melanjutkan kembali perjalanan, dia pun dicegat oleh para tetua yang meminta agar supaya John mau menyumbangkan sedikit benih sucinya kepada gadis mereka, karena pada zaman ini cukup sulit untuk menemukan seorang pria sejati seperti John yang sehat, bugar, dan pastinya menghasilkan keturunan yang baik. John tentunya tidak tertarik dengan tawaran para tetua tersebut, kecuali ada gadis yang lebih cantik, di mana satu tetua yang kesal pun akhirnya memanggil penjaga untuk menghadangnya, yang ketika terjadi sedikit ketegangan, mereka pun menemukan insang di balik telinga si John, hingga akhirnya terkuak bahwa John adalah seorang mutan alias manusia yang bermutasi akibat terlalu lama berada di lautan sendirian. Akibatnya John pun dikurung dalam kerangkeng besi sebelum para tetua memutuskan untuk membunuhnya atau membiarkannya hidup, sementara semua barangnya pun dirampas dan dilelang termasuk sepatu bot yang dia temukan tadi siang. Masih di lokasi yang sama kita akan melihat seorang pria semacam ilmuwan bernama Gregor yang nampak sedang pusing memecahkan teka-teki pada tato yang ada di punggung seorang gadis kecil bernama Enola. Jadi Enola ini memiliki sebuah tato yang katanya merupakan petunjuk atau peta menuju daratan atau tanah kering. Banyak yang ingin mendapatkan anak ini seperti The Smoker contohnya, sehingga Gregor termasuk Helen si mbak penjaga toko ini mencoba untuk melindungi dan menyembunyikan anak ini dari siapapun. Keesokan paginya ketika John diputuskan untuk dieksekusi, terjadi sebuah hal yang tak terduga ketika komplotan Smokers muncul yang dipimpin langsung oleh sang ketuanya, yakni Deacon. Ini bebenguknya dengan jumlah pasukan yang tidak sedikit serta persenjataan yang sangat militer sekali. The Smoker langsung menyerang pemukiman ini tanpa ampun hingga membuat seluruh warganya paburencai. Sadar bahwa The Smoker sedang memburu Enola, Gregor pun segera mengembangkan balon udaranya yang terbang tanpa bisa terkontrol, sehingga alih-alih ingin melindungi Enola, Gregor justru malah terbang sendirian meninggalkan Helen dan Enola di sana. Saat itulah Helen berinisiatif untuk menyelamatkan John dengan sebuah permintaan sebagai balasannya, yakni bawa Enola dan dirinya dari sana dengan selamat, maka aku akan menyelamatkanmu sekarang. John pun segera mengembangkan layarnya untuk membuat kapalnya bergerak. Sementara itu Helen dan Enola berusaha untuk membuka gerbangnya di tengah serangan demi serangan yang diberikan oleh The Smokers. Ketika sudah berada di zona aman, saat itulah John menembakkan kail ke arah kapal penembak Smokers, sehingga ketika kapalnya tertarik, tembakan tersebut pun nyasar kemana-mana hingga membuat kapal yang ditumpangi Deacon sang ketua pun meledak dan hampir menewaskan beliaunya. Setelah cukup jauh dari Smokers dan situasi sudah agak sedikit kondusif, permasalahan pun timbul
ketika persediaan air tidak akan cukup untuk 3 orang manusia, sehingga Helen yang takut dirinya dan Enola akan menjadi beban pun buru-buru menjelaskan bahwa dirinya tidak akan minum kecuali Enola, berharap John akan mengerti dan tidak membuang atau mengusir mereka berdua dari kapal ini. Beralih ke markas Deacon yang ternyata berpusat di sebuah kapal besar yang masih mampu bertahan mengapung di air, semua pengikutnya percaya jika Deacon bisa membawa mereka semua ke daratan sesuai dengan janji-janji manisnya selama ini, sehingga Deacon akan memburu Enola kemanapun dia pergi karena satu-satunya petunjuk untuk menuju ke daratan ada pada tato yang terdapat di punggung Enola. Tak lama muncullah pesawat smoker yang langsung menembaki mereka semua, di mana saat John sedang mengambil senjata ke dalam kapal, Helen yang ketakutan pun berinisiatif menembak pesawat tersebut menggunakan kail bertali yang berpotensi bisa merusak kapalnya karena pasti akan terbelit dan tertarik. Sehingga ketika John menyadarinya, dia pun secepatnya naik ke atas tiang dan berusaha untuk sesegera mungkin memotong tali tersebut. Kesal dengan tindakan Helen yang so tahu, John pun melarangnya menyentuh apapun di kapal ini, kemudian mencukur rambut mereka berdua sebagai pelampiasan atas kekesalannya hari ini, yang hal itu diterima lapang dada oleh si Helen dan Enola. Kembali ke si John yang sudah beberapa hari berlayar, terlihat dia sedang makan satu buah tomat yang dipotong dan dimakan satu persatu tepat di depan Helen dan Enola yang belum makan selama berhari-hari. Bibir pecah-pecah mereka pun nampak sangat menginginkan sepotong tomat tersebut, namun John yang tidak peduli pun bahkan menghabiskan sampai ke biji-bijinya hingga mereka berdua belum berhasil menyantap apapun di hari itu. Tak lama muncullah pengembara lain yang nampaknya sudah terlalu lama hidup sendirian, di mana dia menawarkan sebuah barang yang sangat langka dan sukar dijumpai, yaitu sebuah kertas dengan tulisan tinta yang masih lumayan utuh, yang pada zaman itu mungkin tulisan pada kertas setara dengan sebuah prasasti kuno di zaman sekarang. Si pengembara sendiri sebenarnya hanya ingin beberapa menit bersama Helen, pasti sudah paham yang meskipun Helen menolak, tetapi dia tidak punya power karena John adalah yang berkuasa di kapal ini. Dan betapa mangseng dan sepanengnya si pengembara ketika John tiba-tiba masuk dan membatalkan trading tersebut, yang alhasil terjadi sebuah perkelahian yang diakhiri dengan tewasnya si pengembara tersebut. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Helen yang sudah tidak kuat menahan rasa lapar pun meminta tolong John untuk memperbaiki sebuah pancingan, tidak memintanya untuk menangkap ikan, tetapi cukup perbaiki saja. Namun John yang menganggap bahwa hal itu percuma pun membuang alat pancing tersebut, kemudian mengambil sebuah tombak lalu masuk ke dalam air. John yang seorang mutan pun dengan begitu mudahnya bisa memancing seekor ikan monster dan membunuhnya, sehingga Helen dan Enola akhirnya bisa tersenyum setelah perutnya terisi oleh ikan yang dibakar dengan ukuran yang tidak main-main. Kedekatan di antara John dan Enola pun terasa semakin erat tatkala mereka berdua berenang bersama, yang hal tersebut disaksikan langsung oleh Helen yang berkata dalam hati, sepertinya John adalah pria yang cocok untuk menjadi ayah bagi anak-anakku nanti. Tak lama mereka berdua pun sampai di sebuah barter pos atau semacam tempat untuk melakukan trading, yang dimana Helen dan Enola tidak sadar jika John bermaksud untuk menjual mereka demi makanan. Tetapi sebelum sampai di pos, John curiga dengan minyak yang tertumpah di lautan. Kemudian John mengecek teropong bawah laut dan melihat bahwa smoker telah menguasai pos tersebut untuk menangkap Enola. Karena penyamaran mereka sudah ketahuan, Deacon pun segera melepaskan pasukan motorboatnya untuk menangkap mencegat kapal tersebut, di mana John yang cerdik pun berhasil kabur dengan untuk kedua kalinya, meski kali ini dia harus terluka di bagian perut akibat tembakan yang dilepaskan oleh si Deacon. Saat John terluka, Helen pun terus mendesak John tentang daratan yang dia janjikan sebelumnya, di mana John mengatakan bahwa daratan hanyalah sebuah mitos, dan jika Helen ingin tahu dari mana John mendapatkan tanah kering yang dia bawa tempo hari, Helen pun diajak menyelam untuk melihat sendiri dari mana tanah kering itu berasal. Dan ternyata di dasar lautan ini terdapat reruntuhan bangunan-bangunan tinggi bekas peradaban modern, yang mana dari situlah si John mendapatkan tanah keringnya, sehingga Helen diharapkan tidak terus-menerus baceo dan botocot gitu, berharap bahwa daratan masih ada di planet bumi ini. Dan betapa terkejutnya mereka berdua ketika Deacon dan pasukan smoker sudah berada tepat di kapal mereka, lalu mengancam akan membunuh mereka berdua, sehingga membuat Enola terpaksa keluar dari tempat persembunyiannya. Karena diancam akan dibunuh, John dan Helen pun loncat ke lautan untuk menyelam sedalam mungkin menghindari serangan dari smokers. Beberapa menit di dalam lautan, Helen diberi bantuan pernapasan oleh seorang John yang merupakan manusia ikan, sehingga ketika mereka hanyut kembali ke permukaan, kapal kesayangan si John pun sudah hancur berantakan dan Enola berhasil dibawa oleh smokers. Di atas reruntuhan kapal yang masih tersisa, John dan Helen pun terombang-ambing angklung-angklungan di atas laut yang tidak puguh kemana arahnya, yang ketika harapan untuk hidup sudah hampir musnah, muncullah si
mengevakuasi Gregor dengan balon udaranya sehingga mereka berdua berhasil selamat dan dibawa ke tempat evakuasi warga pemukiman terapung. Sampai di sana John pun memutuskan untuk pergi setelah kesal dengan semua kesialan yang terjadi dalam hidupnya. John pun pergi ke tempat reruntuhan kapal dia yang sebelumnya. Di sana dia menemukan gambar buatan Enola sama dengan gambar yang ada pada buku National Geographic, yang hal itu membuat John akhirnya sadar jika Enola adalah anak istimewa yang layak untuk diselamatkan. Tepat di waktu yang bersamaan, seluruh warga evakuasi yang kini sudah tidak punya apa-apa lagi pun kembali didatangi oleh dua anggota smokers dengan motor bootnya, di mana John yang datang tepat waktu pun langsung membunuh kedua smoker tersebut, kemudian membakar salah satu boot tersebut untuk melihat jejaknya dan berjanji akan kembali setelah dirinya berhasil menyelamatkan si Enola. Beberapa jam berlalu, John akhirnya sampai di markas smokers yang merupakan kapal bekas berukuran besar. Di situ mereka semua kebetulan sedang berkumpul untuk melihat Deacon yang sedang berpidato mengenai janji-janjinya tentang daratan yang saat ini peluang untuk ditemukan semakin lebih besar dengan adanya Enola di antara mereka semua. Ketika semua pengikutnya sudah turun untuk mendayung kapal, saat itulah John muncul dan meminta Deacon untuk menyerahkan Enola, karena jika tidak, maka John mengancam akan menjatuhkan obornya ke dalam lubang yang berisi minyak persediaan para smokers. Terjadi ketegangan saat Deacon akan kabur membawa Enola menggunakan pesawat, tetapi John yang sigap pun langsung menembak tali pengaitnya, lalu meluncur dan berhasil menggagalkan penerbangannya. Dan tepat di waktu yang bersamaan muncullah Gregor, Helen, dan salah satu warga yang datang dengan balon udaranya, di mana saat John dan Enola akan naik, Deacon sempat ikut naik juga, tetapi berhasil dijatuhkan setelah dilempar kaca oleh Helen. Dengan beberapa petunjuk baru yang ditemukan, Gregor akhirnya berhasil memecahkan teka-teki pada tato milik Enola, sehingga sekarang mereka memiliki tujuan pasti untuk bisa sampai ke daratan. Berhari-hari mereka terbang. John pun dikejutkan dengan seekor burung yang hinggap tepat di depannya, di mana daratan tersebut ternyata benar-benar ada, dan sekarang mereka sudah sampai di sana. Setelah berhasil menemukan daratan yang selama ini dicari-cari oleh semua orang, faktanya hal itu tidak terlalu membuat perbedaan bagi John yang sudah terlalu lama tinggal di lautan, karena dengan semua binatang yang ada di daratan membuat John sedikit kurang nyaman dan memutuskan untuk kembali berlayar memenuhi takdirnya sebagai seorang manusia ikan yang hidup di tengah lautan. Karena tak punya hak untuk melarang, mereka pun hanya bisa membekali John dengan beberapa pot tanaman dan membantunya membuatkan sebuah kapal kecil yang bisa berlayar. Yang ketika John sudah pergi, Helen dan Enola pun menemukan sebuah batu di atas bukit yang ternyata daratan tersebut dulunya adalah puncak gunung tertinggi di dunia, yaitu Gunung Everest. Tamat, ending yang cukup membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kehidupan itu laksana lautan. Orang yang tiada berhati-hati dalam mengayuh perahu, memegang kemudi, dan menjaga layar, maka karamlah ia digulung oleh ombak dan gelombang, hilang di tengah samudera yang luas, tiada akan tercapai olehnya tanah tepi.